Sebagaimana juga kita jelaskan sedikit tentang sejarah peperangan Badar yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Dan perang Badar ini terjadi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Di saat-saat semacam ini, hari semacam ini, saat itu Allah Ta'ala menurunkan bala tentara dari langit, yaitu para malaikah, untuk berjuang bersama Nabi besar Muhammad SAW di medan perang. Dan jumlah para sahabat saat itu adalah 313 prajurit sebagaimana dalam riwayat, dan kita jelaskan juga ada beberapa riwayat yang lain yang mengatakan 314 prajurit, ada yang bilang 315, dan beberapa riwayat yang lain yang berbagai macam. Itu riwayat yang menyebutkan tentang jumlah para sahabat yang ikut hadir bertempur di medan perang bersama Nabi Muhammad SAW. Adapun jumlah para malaikat, itu pertama-tama Allah mengirimkan 1000 malaikat, kemudian dikirimkan 2000, kemudian 3000, kemudian hingga menjadi 5000 malaikat yang ikut berjuang bersama Nabi besar Muhammad SAW. Itu pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ta'uddun man hadara Badr fikum?" Kalian, apa anggapan kalian tentang mereka sahabat-sahabatmu yang ikut menghadiri peperangan Badar? Maka dijawab, mereka adalah afdalul muslimin, sebaik-baiknya orang Islam yang ada di muka bumi, yang ada di alam semesta. Mereka sebaik-baiknya ashabul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan, wa kadzalika al malaikah, demikian halnya para malaikat yang ikut hadir peperangan Badar, mereka adalah khairul malaikah, sebaik-baiknya malaikat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah mereka untuk mendampingi Nabi besar Muhammad menjadi malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas alam semesta yang lainnya. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari betul tentang kemuliaan 313 orang tersebut yang ikut hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang lain yang tidak hadir memuliakan orang-orang yang ikut hadir peperangan Badar. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya yang sahih sebagaimana riwayat Muslim wa ghairi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada semua yang hadir peperangan Badar, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa yang kalian sukai, karena sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah taala, dan mereka telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah yang memilih mereka untuk menjadi orang-orang mulia tersebut, dan mereka dimuliakan oleh Allah taala tiada lain selain karena murni karunia Allah, juga kesungguhan dan ketulusan mereka di dalam mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita ceritakan bagaimana Sayyidina Miqdad di dalam khutbahnya, Miqdad bin al-Aswad di dalam khutbahnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin naqulu laka idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun." Beliau katakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan kepadamu sebagaimana yang dahulu dikatakan oleh Bani Israel, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, perangi mereka, dan kami di sini duduk, hanya sekedar duduk, tidak ikut berperang." Itu yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Tetapi Miqdad mengatakan, yang kami katakan kepadamu ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau ya Muhammad bersama Tuhanmu, perangi orang-orang kafir, dan kami semua akan senantiasa bersamamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah tersebut membuat Nabi Muhammad
bergembira, bahagia hingga terlihat senyuman kegembiraan di wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz yang hadir itu waktu mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka ta'nina, seakan-akan ini semua nih yang engkau bidik adalah kami orang-orang Ansar. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ajal, betul, kalianlah yang aku maksud, karena memang Nabi terikat perjanjian dengan mereka seperti yang semalam kita bahas. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, perjanjian memang, ya, akan tetapi kami udah terlanjur jatuh cinta denganmu, sehingga lupakan perjanjian itu. Kami akan senantiasa berjuang bersamamu, sampai beliau katakan, kalau engkau mengajak kami untuk menyelami lautan ini, maka sungguh tidak ada seorang pun dari kami yang akan meninggalkan engkau sendirian. Tidak ada seorang pun dari kami melainkan akan mendampingi engkau menyelami lautan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, khudh min amwalina ma syi'ta watrukha ma syi'ta watruk minha ma syi'ta. Beliau katakan, ambil dari harta kami apa yang kau inginkan, tinggalkan dari harta kami apa yang kau ingin tinggalkan. Demi Allah, yang kamu ambil lebih kami senang, kami bahagia dengan apa yang kau ambil daripada apa yang kau tinggalkan. Sampai beliau katakan, ya Rasulullah, saudara-saudara kami di Madinah, mereka nggak tahu akan terjadi pertempuran saat ini, tapi demi Allah, kalau mereka tahu akan terjadi pertempuran, nggak ada seorang pun dari mereka yang akan meninggalkanmu sendirian. Mereka akan berjuang bersamamu sampai titik darah penghabisan. Kami adalah orang-orang yang mengetahui, tahu betul cara memainkan senjata peperangan, alat berperang, kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Maka Nabi mendengar itu gembira, bahagia, sehingga beliau katakan, absyiru, ambil kabar gembira, aku saat ini telah melihat kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memperlihatkan kepadaku tempat-tempat mereka orang-orang kafir akan terbunuh di medan perang. Sampai disebutkan Nabi SAW keliling bersama para sahabatnya, menunjuk di tempat ini si fulan akan terbunuh, di tempat ini si fulan akan ditebas kepalanya, di tempat ini si fulan akan terkena panah. Semuanya ditunjuk oleh Nabi Muhammad, disebut satu persatu, sampai sahabat yang mendengar itu bilang kepada Rasulullah, nggak ada seorang pun dari mereka yang meleset dari tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, sekalipun itu sejengkal, nggak meleset, tepat di tempat yang ditunjuk oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika pasukan orang-orang kafir itu datang, jumlah mereka itu sekitar 950 prajurit sampai 1000 prajurit, ya, dengan persenjataan yang lengkap, ya, mereka datang dengan persenjataan yang lengkap, perbekalan yang lengkap, ya, itu sampai disebutkan mereka membawa sekitar lebih dari 70 ekor kuda dengan persenjataan lengkapnya. Untanya ratusan unta yang mereka tunggangi, lain unta yang mereka sembelih untuk logistik mereka, makanan mereka. Itu sampai Nabi Muhammad bertanya kepada orang yang kebetulan ditawan dari orang-orang kafir musyrikin, dia yang ditugaskan untuk menjaga unta mereka, ditanya, setiap hari berapa ekor yang disembelih? Maka dia menjawab antara 9 sampai 10 ekor. Maka Nabi langsung mengatakan, kalau memang setiap hari yang disembelih untuk makan 9 sampai 10 ekor, berarti jumlah prajurit antara 950 sampai 1000 prajurit, gitu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Nabi tanya, siapa aja yang ikut hadir? Disebut nama-nama mereka, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah. Ini penjahat-penjahat besarnya nih, yang kakapnya, semuanya pada datang. Sampai Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat-sahabatnya, ini Mekah telah memuntahkan isi perutnya untuk kalian. Mekah telah memuntahkan isi perutnya untuk kalian. Apa itu? Penjahat-penjahat kelas kakap, mafia-mafianya nih, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah saat itu. Ya, terus mereka datang dengan persenjataan yang lengkap semuanya untuk memadamkan cahaya Allah. Dan mereka udah saat-saat semacam ini adalah saat-saat yang memang dari sejak lama mereka tunggu. Sebab
kebencian di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad itu udah betul-betul sampai di titik puncaknya. Jadi sejak awal mereka mau melampiaskan, bingung, di Mekah sulit keadaan, ya keadaan politik dan lain sebagainya, hingga ketika terjadi pertempuran mereka gembira. Ini saat mereka melampiaskan dendam kusumat mereka terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Makanya semuanya keluar gembira, apalagi Abu Jahal, musuh bebuyutan itu, yang selama ini membakar, memprovokasi orang-orang karena dendam yang ada di dalam dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika barisan itu orang-orang kafir mulai datang dengan rombongan mereka, prajurit mereka, ya, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya itu dari sejak malam, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah Nabi sibuk mengatur strategi? Apakah Nabi sibuk memikirkan bala bantuan, meminta bala bantuan dari Madinah? Sebab ini kan gak seimbang, 313 lawan 1000 prajurit, gak seimbang. Ya, kalau dengan pola pikir orang zaman sekarang, yang ada di benak saat itu pastinya bagaimana minta bala bantuan. Ini gak seimbang, bakal kalah semuanya, begitu. Tapi itu gak dilakukan oleh Rasulullah, sebab pola pikir yang diajarin oleh Nabi Muhammad kepada kita gak begitu. Lantas semalaman apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau munajat kepada Allah semalaman suntuk, didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu kunci kemenangan. Padahal hari sebelumnya, ya, tatkala para sahabat diminta untuk berkhutbah di hadapan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain, kita dengar khutbahnya Miqdad bin Aswad atau Miqdad bin Amr, ya, di hari itu Nabi udah bilang, absyiru, ambil kabar gembira, kemenangan datang dari Allah. Sampai Nabi tunjuk tempat-tempat yang akan menjadi tempat terbinasanya orang-orang kafir itu, ditunjuk satu persatu. Artinya Nabi udah tahu betul kemenangan datang dari Allah, udah pasti datang. Nabi tahu betul kabar gembira dari Allah. Tetapi di malam harinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Semalaman suntuk munajat sama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu nangis munajat betul-betul sampai sorbannya itu jatuh dari pundak beliau. Itu kuncinya. Lihat, kabar gembira udah datang dari Allah, tetapi Nabi tahu kunci kemenangan adalah ketika seseorang bersimpuh di pintunya Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak minta tambahan senjata, gak minta bala bantuan, gak minta ini dan itu, urusan yang dipikirkan oleh orang-orang dunia, tidak. Tetapi fokus munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar mendampingi sampai akhirnya, ya, ketika sorbannya Nabi Muhammad jatuh dari pundaknya, itu dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai Sayyidina Abu Bakar menenangkan hati Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ambil kabar gembira wahai Abu Bakar, ini Jibril telah datang dengan membawa bala tentara, para malaikat dari langit untuk berjuang bersama kita di medan perang. Ya, itu yang disaksikan dan itu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pasukan orang-orang kafir udah berbaris. Nabi Muhammad SAW saat itu di mana? Di tendanya. Sahabat diperintahkan untuk berbaris, Nabi Muhammad mengatur barisan, balik lagi ke tenda, munajat lagi kepada Allah. Gak lama balik lagi turun ke medan perang, melihat keadaan, balik lagi ke tenda, munajat kepada Allah. Begitu seterusnya. Itu pertempuran Nabi Muhammad di medan perang Badar, itu dia isinya munajat sama Allah. Isinya munajat kepada Allah. Makanya diraih kemenangan. Ya, makanya sampai akhirnya ketika pertempuran dimulai, itu kebiasaan orang-orang Arab di masa itu ketika bertempur, mereka itu nggak langsung rame-rame, nggak, tapi mereka lebih menyukai metode pertempuran duel 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 atau 3 lawan 3, duel. Artinya mereka menikmati
Artinya ini tontonan ibaratnya di mata mereka di masa itu. Metode pertempuran, peperangan seperti itu masa itu. Sehingga turun 3 orang dari orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama siapa namanya? Syaibah bin Rabi'ah, wa Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Ini 3 orang. Nah ini kelas kakap nih, mafia-mafia besar, penjahat-penjahat besarnya yang dulu di masa Nabi di Mekah paling mengganggu Nabi Muhammad nih mereka-mereka ini. Dan memang masih misanan sama Nabi. Masih misanan, nggak jauh. Ya, masih keluarga semuanya. Turun mereka, siap dengan baju tempur mereka. Ayo kirim 3 orang, kita duel. Maka Nabi mengutus 3 orang Ansor. Dan di masa itu orang-orang itu kalau bertempur mereka menutup wajah mereka, mulatsam, pakai tutupan muka. Yang kelihatan cuma mata doang. Kenapa? Sebab mereka satu sama lain itu saling kenal, berdagang, ya, berniaga satu sama, saling kenal. Ada yang keluarga, ada misanan, ada teman, ya. Kalau bertempur di medan perang, wajah kelihatan saling kenal, nggak enak, nggak enak. Karena itu mereka kalau bertempur tutupan wajah, sehingga nggak saling kenal satu sama lain, begitu. Ya, sehingga ketika bertempur udah totalitas dalam bertempur di medan perang, gitu. Nah turun 3 orang ini. Ketika 3 orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, ini 3 orang dari kafir bertanya, siapa kalian? Maka mereka memperkenalkan diri, kami dari orang Ansar, fulan, gitu. Mereka jawab, Masya Allah, kalian ini lawan yang sebanding dengan kami. Kami menghormati kalian sebagai pemberani, tapi yang kami datang kemari bukan mencari kalian. Ya, yang kami datang kemari bukan mencari kalian. Misanan-misanan kami tuh bawa kemari. Misanan-misanan kami bawa kemari. Maka saat itu mereka ditarik lagi oleh Nabi Muhammad, suruh balik. Maka Nabi perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, wa Ubaidah, ya, Ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, ya. Ini ketiganya semuanya keluarga dekat. Hamzah pamannya Nabi, wa Ali bin Abi Thalib sepupu, Ubaidah Ibn al-Harith bin Abdul Muttalib juga sepupunya Nabi, dan kepada mereka juga misanan. Turun ketiga orang ini, ditanya, siapa kalian? Yang ini mengatakan Ubaidah Ibn al-Harith, paling tua dari mereka, emang orang tua. Yang ini bilang ana Hamzah, yang ini Ali bin Abi Thalib. Wah, katanya pas, nih yang kita tunggu-tunggu, lawan yang sebanding. Maka mulailah terjadi duel. Ya, Sayyidina Hamzah dengan mudah menebas lawannya. Ya, yang kalau saya tidak salah itu waktu Utbah bin Rabi'ah ditebas dengan mudah. Ali bin Abi Thalib juga saat itu seorang pemuda melawan Al-Walid bin Utbah yang juga seorang pemuda. Dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib dengan pedang Dzulfiqarnya itu ditebas, langsung kalah. Ya, kedua orang itu tinggal orang tua dengan orang tua. Syaibah bin Rabi'ah melawan Ubaidah Ibn al-Harith Ibn Abdul Muttalib. Ini orang tua sama orang tua, mereka saling menebas satu sama lain. Ubaidah kena di kakinya dan terluka, terkapar, nggak bisa melanjutkan duel. Maka yang dua ini datang, ya, sebab duelnya bukan 1 lawan 1, sebenarnya 3 lawan 3, gitu. Sehingga 2 lawan yang terakhir ditebas. Ubaidah sekarat dibawa, itu dibaringkan di hadapan Rasulullah SAW hingga gak lama kemudian beliau wafat, mendapatkan syahadah fi sabilillah, mendapat syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah ketika duel dimenangkan oleh kaum muslimin, keadaan mulai memanas. Ya, saat itu orang-orang kafir ya mulai mengerahkan seluruh prajurit untuk turun bertempur. Untuk turun bertempur. Ya, ketika mereka turun bertempur, Nabi SAW betul-betul mengatur barisan. Nabi mengatur barisan dan mengatakan, jangan ada seorang pun dari kalian, sedekat apapun itu musuh, jangan memulai sebelum aku perintahkan. Dan mereka patuh kepada Rasulullah SAW hingga akhirnya ketika Nabi Muhammad perintahkan mereka untuk bertempur, mereka mulai bertempur. Dan saat itulah
datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan orang yang paling dekat dengan musuh, tahu siapa? Yang paling maju di depan, paling dekat dengan musuh adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling pemberani, paling dekat dengan musuh. Dan sahabat kalau udah terpukul mundur, mereka tahu berlindung, bertameng di balik siapa? Di balik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi orang yang paling pemberani saat itu, paling maju, paling berani, paling di depan sallallahu alaihi wasallam. Terus itu waktu diatur barisan, ya, Abdurrahman bin Auf, orang tua, ya, diri di barisan, noleh ke arah kanan, dapetin ada bocah, anak kecil usia 14 tahun, 15 tahun. Nengok ke kiri, bocah juga usia segitu. Ya namanya orang tua, diri di tengah-tengah bocah, ya, di medan perang. Sampai dalam hati terlintas rasa malu, ya Allah, ya saya bertempur di medan perang, kepala berterbangan, tapi kanan kiri anak kecil semua. Nggak nggak enak lah, nggak asyik bertempur macam begini. Terlintas di benak Abdurrahman bin Auf. Baru terlintas begitu, tahu-tahu bocah yang sebelah kanan ini orang Ansor kebetulan. Noleh ke dia, dipegang begini, ada apa paman? Kasih tahu saya, Abu Jahal itu yang mana sih orangnya? Abdurrahman bin Auf nanya, ada apa kamu tanya tentang Abu Jahal? Saya dengar dari orang tua saya bahwasanya Abu Jahal ini selama di Mekah dulu Nabi Muhammad sering diganggu oleh Abu Jahal. Dan sekarang di medan perang, kalau aku berjumpa dengan Abu Jahal, dia target saya. La najautu in najah. Satu di antara dua, saya mati atau dia yang mati. Gembira sampai Abdurrahman bin Auf mendengar ucapan si pemuda ini. Dia bilang, insya Allah ntar kalau kelihatan saya unjukin. Belum ngomong berhenti sebentar, yang sebelah kiri bocah nyolek dia lagi, paman ada apa? Yang sebelah bilang, paman pelan-pelan, jangan kencang suaranya. Ada apa? Kita lagi berlomba, itu saudara saya. Itu ada apa? Tunjukkan saya Abu Jahal yang mana. Sama juga, ternyata mereka lagi berlomba-lomba ingin mencuri perhatian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira luar biasa sampai akhirnya ketika dimulai pertempuran itu, ya, terlihat Abu Jahal di atas kudanya dikelilingin sama prajurit-prajurit dengan senjata yang lengkap. Itu untuk menembus barisannya Abu Jahal itu nggak gampang, tapi dia paling nampak Abu Jahal. Maka Abdurrahman bin Auf bilang, wahai anak-anakku, tuh lihat orang di atas kuda yang paling nampak, ya, itu yang kalian cari Abu Jahal. Belum selesai Abdurrahman ngomong gitu, nih dua anak langsung menerjang, lari ke arah Abu Jahal. Itu diibaratkan seperti burung elang yang siap menerkam mangsanya, hingga masuk menembus barisan dengan tombak mereka, pedang mereka, dengan senjata mereka yang seadanya. Ya, nggak gampang. Ini kita dengar ceritanya mah gampang, tapi di medan perang nggak semudah ceritanya. Mereka menembus itu orang-orang yang mengelilingi Abu Jahal, dan mereka terluka. Salah satu dari mereka kena tebas tangannya, ya, itu menembus sampai ketika mereka berdiri tepat di bawahnya Abu Jahal sebab di atas kuda, mereka tebaskan pedang mereka kepada Abu Jahal. Dan saat itu juga Abu Jahal jatuh dari kudanya terluka sekarat. Mereka lihat Abu Jahal kena tebas oleh pedang mereka, terjatuh, ya, mereka tinggalkan. Mereka kira udah mati, ternyata Abu Jahal nggak mati, belum mati, cuman sekarat. Setelah itu mereka keluar tuh dari lingkaran itu dengan susah payah. Begitu mereka berhasil keluar dengan luka mereka, ya, mereka cari Rasulullah SAW. Ini keduanya berlomba-lomba. Begitu mereka lihat Rasulullah di kemah, mereka hampiri, ya Rasulullah, saya berhasil menumbangkan Abu Jahal. Yang satu lagi bilang, saya yang menumbangkan ya Rasulullah, saya yang mengalahkan. Mereka berlomba-lomba, hasil ribut depan Nabi Muhammad. Masing-masing bilang, saya yang menumbangkan, yang satu bilang, saya menumbangkan. Akhirnya Rasul bilang, pedang kalian masih ada darahnya? Ada. Ini ya Rasulullah. Kalau gitu kata Nabi Muhammad, jangan ribut, kalian berdua yang menumbangkan Abu Jahal, kata Rasulullah SAW. Udah, salah satu dari mereka kena tebasan pedang,
ini disebut di dalam kitab sirah Imam Ahmad bin Zaini Dahlan, itu ketika mereka keluar dari lingkarannya Abu Jahal kena tebasan pedang, sampai itu tangan salah satu dari mereka itu cuma ngegantung di kulit doang, kena tebasan, putus, ngegantung di kulit. Dan saat itu mereka masih melanjutkan peperangan, ya, tapi di tangan mengganggu, sampai akhirnya dia putusin sekalian, dibawa tuh tangan, dia cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia dapat Rasulullah, dia kabarkan keberhasilan dia, terus dia bilang, ya Rasulullah, tangan saya. Nabi bilang, mana tanganmu? Diludahin oleh Nabi Muhammad, dibacain, ditempel lagi oleh Rasulullah. Itu waktu juga sembuh, seakan-akan gak terjadi apa-apa, sebagaimana disebutkan sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah itu Abdullah bin Mas'ud, ya, melihat Abu Jahal terkapar. Abu Jahal terkapar, dilihat ternyata masih ada bagiatul hayah, sisa-sisa kehidupan masih ada. Maka Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya Abu Jahal yang terkapar. Abdullah bin Mas'ud itu postur tubuhnya kecil, ya, postur tubuhnya kecil, ya, kakinya tipis. Itu pernah di Madinah disebutkan, diriwayatkan dia lagi manjat pohon siwak, ya, kena hembusan angin, itu sarungnya tersikap, kelihatan kakinya itu tipis banget, diketahui sama para sahabat melihat itu. Nabi bilang, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, kami tertawa melihat betisnya sampai Abdullah bin Mas'ud yang begitu tipis. Nabi bilang, ini nih yang kalian lihat besok hari kiamat lebih berat ketika ditimbangan amal perbuatan, lebih berat di sisi Allah ditimbangan amal itu daripada gunung Uhud, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, posturnya kecil, naik di atas dadanya Abu Jahal. Begitu mau sembelih, mau dipotong kepalanya Abu Jahal, gak kena potong, sebab pedangnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil tumpul, udah tumpul. Mau dipotong gak bisa-bisa, tumpul. Sampai akhirnya Abu Jahal yang saat itu sekarat bilang, siapa berani-beraninya engkau, wahai penggembala kambing yang hina, naik di atas seorang dadanya seorang Abul Hakam, dirinya nih Abu Jahal. Dia udah terkapar sekarat gitu masih sombong. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, katanya, Abu Jahal, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, gak ada yang lebih tinggi dari Islam, gak ada yang bisa di atasnya Islam. Maka Abu Jahal bilang, saya terbunuh, saya gak rugi, saya gak sedih, saya gak merasa hina. Nah, karena saya melihat, katanya Abu Jahal ini, kalian ini gak lebih dari seorang pengkhianat yang mengkhianati aku sebagai pemimpin kalian. Dan ini merupakan kehormatan bagi seorang pemimpin yang dikhianati oleh bawahan-bawahannya. Tuh lihat kesombongannya begitu. Cuman satu yang membuat saya sedih. Apa itu? Yang membunuh saya, ya, adalah petani-petani hina dari Yathrib, dari Madinah, maksudnya orang-orang Ansar. Itu aja yang membuat saya sedih. Lebih hebat kiranya itu kalau yang membunuh saya juga orang-orang yang terhormat seperti saya. Itu lebih kebanggaan maka saya. Itu aja yang membuat saya sedih, karena yang membunuh saya petani-petani hina dari Yathrib. Terus Abu Jahal nanya, di medan perang saya melihat ada orang-orang tinggi, besar, asing, gak pernah saya lihat orang-orang semacam itu. Siapa mereka? Maka Abdullah bin Mas'ud dengan bangga bilang, oh itu para malaikat yang diturunkan oleh Allah. Dikira Abu Jahal bakal merasa takut, ternyata memang ini orang memang penjahat besar. Dibilang itu malaikat, dia bilang, wah sempurna kemuliaan saya udah. Apa ya? Kalau orang cuma bertempur melawan penduduk bumi, kami melawan penduduk bumi dan penduduk langit. Wah gila ini orang. Iya benar, kelewatan. Sampai akhirnya dia bilang, ente mau potong leherannya, ya, kalau kamu mau potong leher saya, jangan pakai tuh pedang yang udah tumpul, ambil pedang saya yang bagus ini. Terus kalau mau potong, jangan dari sini, tapi dari bagian yang dekat dada sama leher-lehernya. Jadi kepala saya kelihatan besar di hadapan Muhammad
bilang kepada dia, saya musuh dia hidup dan mati. Sampai akhirnya disembelih oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelah disembelih mau dibawa nih, kepala kegedean. Abdullah bin Mas'ud postur tubuhnya kecil, mau dibawa terlalu besar, nggak kuat, bingung. Akhirnya dia cari tali, dapetin tali, mau diikat di mana bingung. Dia tusuk di kupingnya Abu Jahal, terus diikat tuh tali di situ, diseret tuh kepala. Begitu dibawa kepada Nabi Muhammad, Nabi dari kejauhan melihat, sujud syukur. Fir'aun hadhil ummah udah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Terus begitu Abdullah bin Mas'ud datang, Jibril di samping Nabi Muhammad tertawa bahagia, tertawa gembira. Nabi nanya, Jibril, kenapa kau tertawa? Ya Muhammad, ingat gak dulu? Apa itu? Dulu waktu masih di Mekah. Apa itu? Pernah di masa-masa sulit di Mekah, engkau bilang kepada para sahabat-sahabatmu ketika saat itu masih bersembunyi-sembunyi, takut atau bukan takut, diperintahkan oleh Allah untuk semacam itu. Kalau keberanian, mereka dari sejak awal adalah orang-orang pemberani, ya. Tapi mereka tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perlawanan, ya. Di masa-masa susah itu, Nabi bilang kepada para sahabatnya, siapa dari kalian yang berkenan membacakan ayat-ayat Allah ini di hadapan orang-orang musyrikin yang ada di Mekah itu? Gak ada satu sahabat yang menunjukkan dirinya kecuali Abdullah bin Mas'ud. Saya ya Rasulullah. Nabi bilang, dengan segala risikonya, dengan segala risikonya. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud keluar, beliau naik ke tempat yang tinggi di sekeliling Ka'bah, ya, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, didengarkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir marah, berani-beraninya orang hina di mata mereka membacakan ayat Al-Quran di depan mereka. Berdiri Abu Jahal, digampar, dipukulin Abdullah bin Mas'ud, sampai ini telinga beliau robek, berdarah-darah, robek telinganya. Pulang Abdullah bin Mas'ud dengan menangis dan darah di wajahnya keluar dari telinganya. Jibril melihat begitu, ketawa. Nabi bilang, ya Jibril, Abdullah bin Mas'ud nangis, telinganya belah, dan engkau tertawa. Jibril bilang, ya Muhammad, satu waktu engkau akan faham kenapa aku tertawa. Dan ternyata berlalu sekian tahun kejadian itu tuh, ketika Abdullah bin Mas'ud bawa kepala diseret. Jibril tertawa, ya Muhammad, ingat itu? Iya. Lihat, kuping yang belah punyanya Abdullah bin Mas'ud dibayar dengan kuping tuh, kuping yang ditusuk, kupingnya Abu Jahal yang ditusuk diikat tali. Al-udhun bil-udhun waras ziyadah. Kepala bonus dari Allah, kuping dibalas kuping, dan kepala bonus dari Allah. Wah, kata. Nah, inilah sekilas tentang peristiwa peperangan Badar. Sebenarnya banyak yang perlu kita sampaikan. Insya Allah di online beberapa hari ini insya Allah ada kita bawakan secara detail, bertahap, 5 menit, 10 menit, ya. Insya Allah bisa kita lihat dari situ, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita sekalian. Dan insya Allah kita bacakan nama-nama Ashabu Badr, yang mana nama-nama mereka ketika disebut itu pintu langit dibuka oleh Allah, doa diijabah oleh Allah. Pasang niat kita, harapan kita kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita dengan berkat mereka. Apalagi dengan keadaan sekarang, saat-saat susah semacam ini, mudah-mudahan diangkat bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimpa ummah dan diberikan qabul oleh Allah kepada kita sekalian.